Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini topik kita adalah berpikir perubahan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama memberikan pemahaman tentang pentingnya perubahan mindset atau pola pikir. Yang kedua menjabarkan perubahan mindset. Yang ketiga mengenalkan mindset entrepreneur. Dan yang terakhir adalah mengenalkan teori kecerdasan finansial. Setiap hari kita menyaksikan banyak perubahan di dalam kehidupan ini. Misalnya bayi yang baru lahir berubah dari bayi menjadi balita, dan kemudian remaja lalu dewasa. Pohon pun tumbuh dari mulai benih, bibit, kemudian menjadi pohon yang lebih besar dan akhirnya pohon yang lebih besar lagi yang sudah rindang dan sebagainya. Begitupun dalam dunia usaha, kita pun menyaksikan banyak terjadinya perubahan. Perubahan apa sih yang terjadi di dunia usaha misalnya? Bisa jadi perubahan terhadap suatu produk, bisa perubahan terhadap preferensi konsumen, perubahan terhadap teknologi dan lain sebagainya. Misalnya saja pada zaman dahulu untuk mengabadikan momen kita memerlukan kamera yang berisi film yang harus kita cuci cetak. Nah, saat ini itu sudah sangat ditinggalkan, kemudian digantikan oleh produk baru, yaitu apa? Kamera digital. Nah, tapi saat ini kamera digital pun sudah mulai ditinggalkan karena apa? Karena sudah banyak handphone yang memiliki kamera mumpuni. Artinya banyak masyarakat atau konsumen tidak lagi merasa perlu untuk memiliki kamera secara terpisah karena sudah bisa dilakukan dengan handphone. Akhirnya kamera digital pun saat ini mulai ditinggalkan dan perusahaan-perusahaan mulai berinovasi untuk mengembangkan kamera handphone yang yang canggih, yang dengan megapiksel yang besar, kemudian bisa mengambil foto-foto secara makro dan lain sebagainya. Bisa zoom sampai 60 kali, kan sudah ada kamera handphone yang seperti itu. Nah, kemudian perubahan apa lagi? Misalnya zaman dulu fashion kerudung nih, jilbab. Itu kan hanya warna-warna polos, kemudian motif-motif standar. Belum ada kan yang namanya jilbab signature. Signature sesuai dengan brand setiap online shop. Nah, saat ini sudah banyak online shop atau merek-merek hijab yang mereka itu punya desain atau gambar sendiri, ciri khas tersendiri. Misalnya seperti jilbab yang saya gunakan ini dari online shop Orange Shop. Nah, online shop Orange Shops, mereka menciptakan pattern atau motif seperti ini yang mereka cetak di jilbab merek mereka, sehingga mereka memiliki ciri khas tersendiri, motif tersendiri yang tidak dimiliki oleh brand lain, dan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen. Nah, kemudian banyak lagi jilbab merek, misalnya Restu Anggreni, kemudian jilbab merek lainnya, itu pun punya pattern ciri khas dari brand mereka sendiri. Padahal zaman dulu jilbab ya biasa aja, nggak ada jilbab pattern seperti ini. Nah, kemudian banyak juga restoran-restoran, tempat-tempat wisata yang juga mereka harus terus kreatif dan inovasi untuk supaya bisa konsumen tetap berminat mengunjungi tempat tersebut. Karena apa? Karena namanya konsumen itu cepat bosan. Kalau mereka sudah memiliki pengalaman atau experience tentang di tempat tersebut, mereka biasanya nggak akan mengunjungi 2 kali, kecuali terus berinovasi. Misalnya di Candi Gedong Songo, dulu waktu saya ke Candi Gedong Songo itu ya hanya candi-candi aja, kan banyak candi di sana, ada 9. Nah, saat ini mereka berinovasi, mereka menghadirkan ada yang namanya Ayana apa gitu ya, intinya spot-spot foto. Jadi mereka mengembangkan di wilayah Candi Gedong Songo ini spot-spot foto yang menarik sehingga pengunjung menjadi pengen lagi. Akhirnya saya kesana lagi karena pengen foto di spot-spot foto itu. Nah,
tempat wisata maupun restoran juga harus terus berinovasi, baik itu dari bagaimana mendesain ruangannya atau kreatif di dalam menciptakan menu-menu baru atau pelayanan-pelayanan yang sebelumnya tidak disediakan menjadi disediakan. Bisa juga dengan tadinya hanya tempat makan biasa, kemudian dikonsep menjadi tempat nongkrong yang dilengkapi oleh wifi dan lain sebagainya, sehingga orang menjadi lebih betah di situ. Yang tadinya hanya minuman dilengkapi dengan snack, makanan ringan maupun makanan berat. Jadi orang yang ke situ tidak hanya untuk tujuan nongkrong tapi juga makan, itu semuanya bisa diakomodasi. Nah, tapi banyak entrepreneur yang tidak menyadari bahwa dunia ini penuh perubahan dan penuh ketidakpastian, sehingga entrepreneur atau pengusaha tidak boleh hanya duduk-duduk santai menikmati hasil yang sudah mereka dapatkan saat ini. Misalnya mereka saat ini sudah berada pada zona nyaman, usahanya sudah menjanjikan, menghasilkan, kemudian mereka santai-santai aja tanpa berpikir bahwa usahanya itu bisa jatuh seketika karena adanya pesaing-pesaing baru. Nah, jadi kita harus punya pola pikir bahwa kita nggak bisa menyangkal realita-realita baru dan terus terbelenggu oleh realita yang lama, rutinitas. Kita harus berpikir tentang hal-hal yang baru. Nah, mindset menggerakkan perilaku. Mindset itu apa sih? Atau pola pikir? Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, persepsi kita, kebiasaan kita dalam memandang hidup dan kehidupan ini, memandang diri sendiri juga, memandang orang lain. Nah, pola pikir kita ini akan memberitahu kepada kita bagaimana hidup kita ini akan dimainkan, bagaimana kita akan menentukan arah tujuan hidup kita, apa yang akan kita lakukan, kita harus bagaimana, segala sesuatu yang akan menggerakkan perilaku kita. Nah, supaya bisa berhasil di dalam hidup, kita harus mengenali dulu mindset kita terhadap diri sendiri, terhadap kehidupan, dan terhadap orang lain. Kalau misalnya ada mindset yang negatif, itu bisa kita singkirkan dan kita ganti dengan mindset yang lebih positif. Kenapa? Karena pola pikir itu bisa dirubah. Jadi yang namanya pola pikir ini kan merupakan hasil dari pembelajaran atau learning process. Pola pikir satu orang dengan orang lainnya itu sangat mungkin berbeda. Itu kenapa? Karena pengalaman hidup antara satu orang dengan orang lainnya berbeda. Bisa jadi ada orang yang positif banget terhadap hidup, walaupun misalnya ada masalah, ada tantangan, dia positif di dalam menyikapinya. Tapi ada juga orang yang negatif, pola pikirnya itu negatif kalau misalnya dia menemukan kendala. Itu bisa jadi ya karena pengalaman hidupnya membuat dia berubah menjadi seperti itu. Bisa jadi tadinya dia orang yang positif, tapi kemudian kenapa kok gagal terus, dan akhirnya dia tidak bisa dewasa di dalam menyikapinya, akhirnya pola pikirnya menjadi berubah ke negatif. Itu bisa juga. Nah, pola pikir ini memang tidak mudah untuk dirubah, perlu usaha yang keras, effort yang luar biasa, dan juga waktu yang tidak sebentar. Karena untuk mengubah pola pikir yang telah mendarah daging, istilahnya seperti mengubah karakter diri, itu memerlukan kesadaran yang pertama. Jadi kita harus menyadari dulu bahwa pola pikir kita ini tidak baik dan harus dirubah. Setelah menyadari, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengubah pola pikir kita ini? Kemudian kita latih supaya bisa berubah dari pola pikir yang negatif ke pola pikir yang positif. Tanda telah terjadinya perubahan pola pikir itu apa? Itu ketika kita sudah bisa memandang suatu situasi atau keadaan dengan kacamata yang berbeda. Misalnya kita memandang bahwa kok usaha fashion ini susah ya, udah banyak banget pemainnya, istilahnya sudah tidak blue ocean lagi tapi sudah red ocean, usaha yang berdarah-darah. Nah, kemudian itu pola pikir kita sebelumnya. Lalu kita belajar bahwa memang orang yang terjun di usaha fashion ini sudah sangat banyak. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa memiliki pasar tersendiri? Kita kenali dulu konsumen-konsumen.
kemudian kita ambil ceruk pasar yang belum dilihat oleh pesaing-pesaing kita. Nah, kemudian kita kelolalah ceruk pasar itu yang memang sedikit tapi punya pangsa pasar tersendiri. Misalnya fashion untuk ibu-ibu yang menyusui. Jadi kita bermain di ranah konsumen lebih tertarget, yaitu ibu-ibu muda yang memiliki kebutuhan untuk menyusui bayinya dan membutuhkan pakaian dengan akses yang mudah dibuka di depan, baik itu dengan lubang, dengan resleting, maupun dengan kancing. Intinya memudahkan konsumen kita tersebut untuk bisa menyusui bayinya dengan cepat di tempat umum juga, tapi tetap tertutup, kemudian juga tetap fashionable. Nah, ternyata setelah kita mendalami dan berkonsentrasi di ceruk pasar tersebut, ternyata kita bisa ya bermain dan meraih pasar di situ. Akhirnya kita punya perubahan pola pikir bahwa kita bisa kok bermain di usaha yang memang sudah banyak pemainnya, asal kita lebih jeli lagi menggali mana yang belum digarap oleh pesaing lain. Dan bisa juga persepsi kita terhadap seseorang yang tadinya kita anggap orang tersebut sifatnya kok kayak gini ya, kok dia orangnya frontal ya. Ya mungkin karena kita belum dekat secara personal dengan orang itu. Ternyata setelah kita berusaha untuk memiliki pola pikir bahwa setiap orang itu pasti memiliki kebaikan, gak mungkin dia hanya jelek-jeleknya aja. Kemudian kita lebih berusaha mengenali orang tersebut, lebih bersahabat dengan orang tersebut, karena kita tahu nilai-nilai kebaikan lain yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, jadi kita melihat orang lain, melihat diri kita, dan melihat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saat ini itu dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Jadi sebetulnya orang lain, lingkungan kita itu tidak berubah, tapi bagaimana kita melihat dunia kita menjadi benar-benar baru. Nah, misalnya awalnya kita berpikir kita dikasih suatu tugas dan tanggung jawab yang kita belum pernah mengerjakan hal tersebut. Pola pikir kita yang lama, kita nggak pengen melakukan hal tersebut karena saya belum punya pengalaman, saya takut gagal, saya takut kalau nanti ini hasilnya nggak akan maksimal. Pola pikir yang negatif ini kita rubah menjadi apa sih yang bisa kita lakukan supaya walaupun saya belum punya pengalaman, tapi nanti saya bisa berhasil dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kita harus gimana? Harus mempelajari apa aja. Nah, keinginan atau willingness to learn inilah yang bisa membuat kita menjadi orang yang berhasil. Jadi yang tadinya kita takut, itu justru kita antisipasi apa yang harus kita lakukan supaya bisa berhasil walaupun sebelumnya kita tidak punya pengalaman. Karena kalau kita tidak punya pengalaman dan kita tidak mau melakukan, ya kita nggak akan punya dan nggak akan bisa-bisa. Tapi kalau kita memandang dan memiliki pola pikir atau mindset bahwa memang kita belum memiliki pengalaman dan orang itu akan mahir seiring dengan banyaknya jam terbang, dan inilah kesempatan saya, pengalaman pertama saya, dan saya harus melakukan yang terbaik yang saya bisa, itu akan menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal gitu. Nah, dan banyak perubahan pola pikir yang lain. Misalnya saya menyerah menjadi saya akan menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya alami dan saya pelajari di dalam kehidupan. Kemudian pola pikir bahwa kok susah banget ya, kok pelajaran ini susah banget ya. Nah, kita berubah menjadi pola pikir bahwa memang tidak semua hal itu bisa kita kuasai dengan sebaik-baiknya, karena kan kita punya keterbatasan, kita punya kelebihan, kekurangan. Bisa jadi seseorang lebih cepat belajar hal-hal sosial dibanding hal-hal eksak atau sains. Nah, untuk hal-hal yang memang kita tahu dan kita sadari bahwa itu bukan kemampuan kita yang terbaik, kita harus menyadari bahwa memang kita butuh usaha yang ekstra dan juga waktu untuk bisa mempelajari hal tersebut. Nah, ini pola pikir entrepreneur.
Pola pikir entrepreneur itu adalah yang pertama produktif bukan konsumtif. Jadi kalau memiliki uang, biasanya orang-orang lain yang bukan entrepreneur itu pengennya dibelanjain, misalnya beli tas baru, beli baju baru, kemudian wisata ke tempat-tempat baru. Nah, kalau entrepreneur ini mau menekan keinginannya pada saat ini untuk menginvestasikan uangnya ini ke dalam bisnis atau ke dalam usahanya. Nanti ketika usahanya berkembang, mereka bisa menikmati hal-hal yang lebih daripada yang orang lain nikmati pada saat ini. Jadi mereka mau menunda kesenangan mereka untuk kesenangan di kemudian hari yang lebih besar. Kemudian yang kedua, mencari cara untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Misalnya seorang pengusaha fashion, penjahit, memiliki mesin jahit hanya satu, otomatis dia untuk memproduksi 100 piece pakaian misal, itu membutuhkan dana sejumlah modal sebesar misalnya Rp60.000 yang nanti dia jual misalnya Rp100.000, otomatis kan dia punya keuntungan Rp40.000. Nah, seorang entrepreneur harus memiliki mindset bagaimana supaya bisa lebih efisien, yaitu ketika dia punya keuntungan Rp40.000 itu bagaimana dia membelanjakannya dan menginvestasikannya sebagian untuk bisa memperbanyak jumlah mesin jahit yang dia miliki, sehingga nanti per piece pakaian itu bisa dia produksi dengan hanya misalnya tadinya 60.000 jadi hanya 45.000, sehingga ketika dia jual tetap dengan harga 100.000, keuntungannya itu kan semakin besar. Nah, sehingga dia bisa semakin memperbesar usahanya lagi. Yang ketiga adalah mencari alternatif bila sumber daya yang ada terbatas. Misalnya seorang pengusaha keripik pisang, dia mengambil bahan baku pisang dari suatu daerah. Nah, ternyata usahanya ini berkembang sangat pesat dan dari daerah tersebut itu sudah tidak bisa lagi memenuhi permintaan pasar, sehingga dia harus mencari daerah-daerah lain yang juga bisa mensuplai bahan baku yang dia butuhkan. Jadi seorang entrepreneur ini harus terus aktif di dalam mencari sumber daya baru ketika sumber daya yang ada itu terbatas. Kemudian yang terakhir, menjadi job creator daripada job seeker. Ini sudah pasti karena seorang entrepreneur itu mindsetnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Nah, hambatan persepsi saat memulai usaha biasanya yang pertama itu adalah memandang rendah diri sendiri, memandang diri sendiri itu tidak cakap, tidak punya kemampuan, tidak akan berhasil. Nah, mindset seperti ini yang harus dihilangkan. Yang kedua, bahwa untuk memulai usaha butuh 3M. Yang pertama apa? Motivasi yang kuat untuk bisa survive menghadapi kendala apapun dalam bisnisnya. Motivasi orang tuh macam-macam. Bisa jadi motivasinya pengen kaya, pengen bebas waktu sama keluarga, pengen bisa lebih berguna bagi masyarakat, pengen menjadi saluran keberkahan bagi banyak orang, macam-macam. Nah, motivasi ini yang akan terus membuat kita menjadi tough di dalam menghadapi segala kendala yang ada. Yang kedua adalah mindset yang tepat atau pola pikir yang tepat. Bagaimana kita bisa membangun pola pikir kita menjadi produktif, kreatif, inovatif, positif di dalam menjalankan usaha kita. Kemudian yang ketiga, make it atau lakukan saja. Jadi untuk pengusaha memang kita perlu mengantisipasi resiko, menganalisa kira-kira resiko apa yang bisa terjadi di usaha kita. Tapi itu adalah hanya untuk kita bisa meminimalkan resiko tersebut supaya tidak terjadi, atau ketika terjadi kerugiannya tidak terlalu besar, bukannya malah menjadi takut untuk berusaha. Kemudian yang terakhir, untuk membakar motivasi, settinglah pikiran Anda bahwa dengan menjadi entrepreneur itu kita bisa memiliki waktu yang luang dan uang yang lapang. Tetapi perlu disadari bahwa ini tidak akan terjadi di awal fase kita menjadi seorang entrepreneur. Karena apa? Karena seorang entrepreneur ini untuk memiliki waktu yang luang dan uang yang lapang, mereka mau bersusah-susah dulu. Mereka mau membangun kerajaan bisnisnya dengan usaha keras, usaha ekstra, menunda kesenangan di waktu saat sekarang untuk bisa memetik hasilnya di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, yang terakhir adalah kreativitas finansial entrepreneur. Berapa lamanya waktu yang kita butuhkan untuk bisa tadi mencapai kondisi waktu yang luang dan uang yang lapang adalah tergantung juga pada kreativitas
finansial kita, yaitu mengubah mindset yang ada pada diri kita dari pola pikir manusia sejahtera yang efisien sesuai dengan konsep ekonomis. Jadi kreativitas finansial ini kesediaan kita untuk mau berpindah dari zona nyaman kita ke zona yang tidak nyaman untuk mencapai zona nyaman yang baru, di mana kita melakukan perpindahan tersebut tentunya dengan perhitungan yang matang, antisipasi. Nah, tapi tentunya kita harus sadar bahwa itu mengorbankan kenyamanan kita saat ini. Misalnya seorang pengusaha berusaha di bidang A dan dia sudah settle, sudah nyaman, sudah memiliki penghasilan, sudah cukup sukses. Tapi dia pengen lebih sukses lagi, karena namanya entrepreneur itu kan pengen usahanya itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, kemudian dia melakukan bisa inovasi produk, bisa juga merambah ke bidang bisnis yang lain, di mana tadinya mungkin di bidang bisnis yang baru ini dia pasti belum punya pengalaman, dia masih meraba-raba, dia masih mencari supplier yang tepat, dia mungkin masih pertamanya ditipu oleh rekan bisnisnya dan lain sebagainya. Intinya dia masuk ke zona tidak nyaman, tapi nantinya tujuannya itu adalah menghasilkan zona nyaman baru, yaitu dia mencapai kesuksesan di bidang bisnisnya yang A dan juga di bidang bisnisnya yang B, dengan dia mau dulu susah-susah payah merintis bisnisnya yang di bidang B ini. Nah, itulah yang namanya kreativitas finansial. Jadi dia mau mengorbankan kenyamanannya saat ini untuk bisa menghasilkan zona nyaman yang baru. Oke, ini sudah slide terakhir dari pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Diskusi nanti kita lanjutkan via grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.